Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriastita Stambu 042 kelas A2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping dari 4 materi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan ke-9 yang dimana di sini dengan judul periklanan pada e-commerce. Nah, periklanan pada e-commerce ini terdapat beberapa bagian juga, yang dimana di sini ada web advertising, yang dimana web advertising ini merupakan salah satu teknik periklanan melalui media website atau juga bisa disebut periklanan online, pemasaran online, periklanan internet, dan periklanan digital. Selanjutnya di sini ada metode beriklan online, yang dimana metode beriklan online ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yang dimana di sini ada SEO atau Search Engine Optimization. Jika saat ini bisnis online telah dilengkapi dengan website pemasaran, maka disarankan menggunakan metode SEO. Metode SEO ini adalah mengoptimalkan kata kunci website yang sesuai dengan produk agar ketika ada pengguna internet mengetikkan kata kunci di mesin pencari, website akan muncul di hasil teratas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada Search Engine Marketing atau biasa dikenal dengan SEM. SEM ini hampir sama dengan SEO, sama-sama mengoptimalkan kata kunci. Namun bedanya SEM ini kita bisa membidik berbagai kata kunci yang sesuai dengan produk lalu mengiklankan website menggunakan layanan Google Ads. Nah, yang ketiga yaitu ada media sosial marketing atau SMM. Jika kita sudah fokus di bisnis online, berbagai layanan online harus digunakan, salah satunya dengan menggunakan media sosial seperti Facebook. Ketiganya tentang perangkat lunak beriklan. Perangkat lunak yang didukung periklanan adalah perangkat lunak yang menghasilkan pendapatan bagi pengembangannya dengan cara otomatis, menghasilkan iklan online antara muka pengguna, perangkat lunak atau pada layar yang disajikan kepada pengguna selama proses instalasi. Yang dimana di sini ada salah satu pengguna atau perangkatnya yaitu ada email, Gmail, Google, dan Facebook. Dan selanjutnya yaitu strategi promosi online. Di sini ada beberapa poin yaitu satu, website, promo, mempromosikan, ketiga marketplace, keempat yaitu ada content marketing. Ini content marketing bisa kita lakukan di salah satu aplikasi TikTok. Nah, kita lanjut lagi ke materi kedua dari pertemuan ke-9, yaitu di sini ada supply chain management. Supply chain management ini terdiri juga dari beberapa poin. Ada chain management yang terdiri dari produksi dan stok. Terus selanjutnya ada struktur manajemen yang terdiri dari fungsional dan produk. Siklus manajemen juga terdiri dari pelayanan, perencanaan, dan pengendalian. Di siklus supply chain management ini terdiri dari 6, yang diantaranya yaitu ada customer need atau di sini yaitu mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Dan yang kedua ada planning, yaitu produksi jumlah, jenis, metode pengiriman dan penyimpanan. Dan yang ketiga ada procurement, yaitu proses pengadaan, membuat pesanan bahan baku dan menghubungi vendor. Dan yang keempat ada production atau operation, di sini mengelola hasil produksi, memenuhi kebutuhan bahan baku produksi.
Dan yang kelima ada warehouse atau inventory, yang di sini ada first in first out, dan pencatatan kulkas dan chiller. Dan yang keenam ada distribution dan transportasi, yang dimana di sini kita menganalisa jarak, jenis, dan metode transportasi. Itulah materi dari pertemuan ke-9. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertemuan yang ke-10 berjudul penerapan strategi digital marketing dalam e-commerce. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertama dari pertemuan ke-10, yaitu penerapan strategi digital marketing dalam e-commerce. Di mind mapping ini penerapan strategi digital marketing dalam e-commerce bisa kita lihat di sini ada peluang bisnis online, yang dimana ada internet dan harga. Maksud dari internet dan harga yaitu data peluang bisnis online. Untuk memulai bisnis online terlebih dahulu kita harus mengetahui mappingnya, yang dimana populasi di Indonesia ini 270 juta dan pengguna internet 94%, pengguna smartphone ini 96%, dan 7 jam 59 menit adalah akses rata-rata pengguna hariannya, dan 3 jam setengah adalah akses di media sosial. Nah, pada tahun 2020 awal pandemi, aplikasi belanja naik 40%, di mana masyarakat di Indonesia tidak diperbolehkan keluar rumah dan harus jaga jarak, sehingga akses belanja secara online lebih efisien ketika kita belanja secara online untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sayuran, daging, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya di sini ada kondisi e-commerce. Kondisi e-commerce di sini terdapat momentum, inovasi, dan kreativitas. Salah satu dampak e-commerce 2020 ketika pandemi yaitu peningkatan permintaan masyarakat di 2020, sehingga peningkatan e-commerce juga meningkat kategorinya seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian 30%, dan elektronika 34%. Dengan banyaknya permintaan seperti ini, akhirnya banyak juga penjual-penjual yang baru membuka tokonya di Shopee untuk memanfaatkan momentum. Nah, selanjutnya di sini ada The Power of Digital Era 2021, yang dimana di sini pada tahun 2021, mungkin sebelum dari 2021, kita sudah mengenal media sosial ataupun gadget. Apalagi dalam perkembangan bisnis online di Indonesia, di zaman era digital, yang dimana suatu bentuk yang mungkin dari makanan, film, musik sudah cepat untuk dipromosikan dan bisa dikenal di seluruh dunia dengan adanya fitur internet. Selanjutnya di sini ada milenial dan Gen Z sebagai generasi online saat ini. Di sini terdapat juga ada 2 bagian, yaitu teknologi digital dan internet sosial. Selanjutnya ada ekosistem e-commerce di Indonesia, yang dimana di sini ada marketing, customer service, dan produk dan serta kualitas. Nah, ekosistem e-commerce di Indonesia yang dimana di sini ada pasti ada pembeli dan ada penjual, dan ada pun ekosistemnya yaitu di mana ada marketing, sales, customer service, pembayaran, teknologi, akuntansi dan finance, produk dan stok, dan logistik. Kita lanjut ke mind mapping yang materi kedua dengan judul Sistem Keamanan dan Pembayaran E-commerce. Nah, sistem keamanan dan pembayaran e-commerce ini terdapat juga beberapa bagian, yang dimana di sini ada dimensi utama keamanan e-commerce. Dan di sini juga dimensi utama keamanan e-commerce terbagi juga menjadi beberapa, yang dimana di sini ada integritas, penyangkalan fakta, keaslian, privasi, kerahasiaan, dan ketersediaan. Di sini juga ada transaksi e-commerce.
transaksi e-commerce itu melalui beberapa poin, yang dimana di sini ada beberapa cara. Di sini ada customer credit card bank, market bank, internet service, online store, warehouse, database server, online consumer shipping, dan merchant web server, Mercani website. Selanjutnya, hal yang rentan terhadap keamanan. Di sini ada 2, yaitu kemudahan penggunaan dan keamanan publik. Kemudahan penggunaan, semakin banyak langkah pengamanan yang ditambahkan ke situs e-commerce, semakin sulit untuk penggunaannya dan situs menjadi lebih lambat, menghambat kemudahan penggunaan. Nah, di sini ada juga keamanan publik, yang dimana ada ketegangan antara klaim individu untuk bertindak tanpa nama dan kebutuhan pejabat publik untuk menjaga keamanan publik yang dapat diancam oleh penjual atau teroris. Selanjutnya di sini ada poin keempat, yaitu ancaman utama terhadap keamanan e-commerce, yang dimana di sini ada malicious code, phishing, sniffing, dan 3. Dan di sini malicious code yang terdiri dari virus, worm, trojan, ransomware, dan jaringan bot adalah ancaman bagi sistem integritas dan kelanjutan operasi. Seringkali mengubah cara sistem berfungsi atau mengubah dokumen di buat sistem. Nah, yang kedua ada phishing, yaitu upaya penipuan online apapun oleh pihak ketiga untuk mendapatkan informasi rahasia keuntungan. Dan yang terakhir yaitu ada sniffing, sejenis program penyadapan yang memantau informasi yang berjalan melalui jaringan, yang memungkinkan peretas untuk mencuri informasi kepemilikan dari mana saja di yang ada jaringannya. Nah, dan untuk poin yang terakhir di sini ada network solusi untuk keamanan, yang dimana terdiri dari beberapa bagian, yang di sini ada encryption, network security protocol, virtual private networks, authentication producer, dan ada proxy servers. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari mind mapping yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.